Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari amal terbaik yang kita lakukan dalam hidup. Kita mengawali pagi hari ini dengan salat subuh berjamaah. Bahkan barangkali sebagian kita mendapatkan keutamaan salat tahajud, mungkin juga salat sunnah qabliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Semoga itu menjadi tabungan akhirat yang kelak kita dapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, beberapa menit ke depan kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 17. Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 17. Ya, surat nomor enggak hafal sih. 83, nomor 83, surat ke-83 Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 17. Yang bawa Quran silakan dibuka, kita baca dulu bareng-bareng seperti biasa. Ketemu? Ya. Al-Mutaffifin. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Shadaqallahu a'lam. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 17. Sebelumnya kita bahas ayat 1 sampai 6 menjelaskan tentang orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang.
Bagaimana kecurangannya? Kalau dia belanja, dia meminta haknya dipenuhi dan disempurnakan. Tapi kalau dia jualan, maka dia mengurangi timbangan atau takaran. Al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang di sini juga tidak hanya berlaku dalam urusan jual beli, tetapi dalam urusan pemenuhan hak dan kewajiban. Ada orang-orang yang curang model-model begini, giliran haknya dia minta dipenuhi, tapi dalam memenuhi kewajiban dia tidak menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ini juga termasuk di antara al-mutaffifin yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wailun, celaka, dan pasti celaka. Ya. Semua itu disebabkan karena mereka menyangka bahwa kelak di akhirat perbuatan mereka tidak akan dihisab dan tidak akan diberikan balasan. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Oleh karena itu, sifat curang seperti ini sudah seharusnya tidak dimiliki oleh orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah orang yang meyakini kelak di akhirat semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk pasti akan diberikan balasan. Yang kecil apalagi yang besar. Karena itu kalau iman ini kuat dalam hati, iman kepada hari akhir, hari kiamat itu kuat menancap di dalam hati, maka seorang mukmin itu tidak mungkin memiliki sifat yang curang. Kalau dia beriman, kalau dia muslim tapi masih suka curang, menandakan ada persoalan dalam keimanan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu ayat ke-7 sampai dengan ke-17, di sini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kalau 1 sampai 7 tentang orang-orang yang curang dan juga ancaman Allah kepada mereka, maka ayat 7 sampai 17 ini menceritakan tentang nasib orang-orang yang jahat kelak di akhirat itu seperti apa. Ini gambarannya. Ya. Bagaimana catatan mereka, bagaimana balasan mereka, bagaimana sifat mereka. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 7 sampai dengan 17. Ayat 7 dimulai dengan kalimat kalla, sekali-kali tidak. Ya, kalimat kalla biasanya digunakan untuk memberikan penekanan serta ancaman. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang fajir, orang yang jahat. Fujjar jamak dari fajir. Fajir artinya orang yang banyak berbuat dosa. Jamaknya fujjar. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab amal orang-orang yang jahat ini, wahum al-kafarah, yaitu orang-orang kafir, ashabul fujur, yang selalu berbuat kejahatan, al-mukadzibuna bil ba'thi, mendustakan hari kebangkitan, lafi sijjin, benar-benar berada di dalam sijjin. Di situ ada 3 kali penguat, 3 kali taukid, inna, kemudian la dan fi. Inna lafi sijjin. Benar-benar kitab catatan mereka itu di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Wasijjinu ma'khudun minas sajn. Sijjin itu diambil dari kalimat sajn, artinya penjara. Penjara itu bahasa Arabnya sijnun. Ya, makanya Rasul bersabda ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Kenapa disebut penjara? Karena orang beriman tuh mau ngapa-ngapain mikir dulu, Pak. Takut dosa, takut haram, takut tidak diridhoi Allah. Jadi seolah-olah di dunia itu seperti penjara, nggak bebas. Sedangkan orang kafir hidupnya nggak punya aturan.
Allah tidak mengatur hidupnya orang kafir. Karenanya mereka suka-suka. Tapi nanti di akhirat kebalik. Mereka dimasukkan ke dalam penjara, yaitu neraka, ya. Segala-galanya enggak enak, sementara orang-orang beriman dimasukkan surga, segala-galanya enak. Bahkan kalau di dunia orang beriman dilarang minum minuman keras, khamr, di akhirat Allah kasih khamr yang tidak memabukkan dan rasanya sangat lezat. Karenanya sabar sebentar saja. As-sijjin dari as-sajn ay al-habsu, yaitu tempat penahanan. Wa tadyiq juga memiliki arti sempit. Karenanya penjara enggak ada yang luas, Pak. Ya kan? VIP-nya penjara tetap sempit. Enggak tahu tuh, pernah masuk penjara VIP. Ya. Ditahan, al-habsu wa tadyiq, tempat penahanan dan sempit. Ai inna masirahum wa ma'wahum ila makanin dayyikin tonkin mudlimin muhashin. Tempat kembali orang-orang yang fujar tadi, jahat, banyak berbuat dosa, apalagi ingkar. Tempat kembali mereka kelak adalah kepada tempat yang sempit, ya, sulit, gelap dan mengerikan. Fi asfalin nari fil ardi sufla, yaitu berada di neraka paling bawah, di bagian bumi yang paling bawah. Wallahu alam di mana tempatnya. Ya. Di tempat mereka di tempat yang paling bawah. Sama seperti dalam ayat surah At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada posisi yang paling bawah. Maksudnya di antara penafsirannya karena dosa-dosanya, ya, dosa-dosa itu mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Saking banyaknya dosa, nerakanya paling bawah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Juga ada ancaman Allah bagi orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang di zaman Nabi pura-pura masuk Islam, ya, tapi menyimpan kebencian dan pengingkaran kepada Islam. Ini namanya munafik, ya. Allah ancam dia akan berada di kerak paling bawahnya neraka. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu pula diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Al-Barra bin Azib ketika menceritakan tentang ruh manusia saat dicabut. Kalau orang yang soleh ketika dicabut diantar ke langit oleh para malaikat, dipakaikan kafan dari surga, dikasih minyak misik dari surga, diantarkan malaikat yang wajahnya ganteng-ganteng, pakaiannya serba putih, baunya harum, ucapannya lembut, diantar. Setiap melewati pintu langit 1, 2, 3 sampai ke 7 disambut oleh malaikat di setiap langit. Setiap langit itu ada puluhan ribu malaikat menyambut. Oh, ini ruhnya si Fulan bin Fulan, disebut dengan namanya yang terbaik. Ketika sudah sampai dihadapkan kepada Allah, Allah bilang, tulis hambaku ini di antara illiyin, orang-orang yang derajatnya tinggi. Lalu diantarkan kembali ruhnya ke dalam kuburnya, dan di situ dia mendapatkan nikmat kubur sambil menunggu kiamat tiba. Tapi sebaliknya orang-orang yang fujar, fajir, ya, ketika dicabut rohnya dipaksa, dipukul oleh malaikat pencabut nyawa yang wajahnya menyeramkan, kalimatnya kasar, ya, wajahnya menyeramkan, baunya busuk. Begitu rohnya ditarik keluar, ya kan, diantar ke atas, baru mau masuk langit pertama udah ditolak. Jadi terima. Disebut, oh ini rohnya si Fulan bin Fulan, disebut dengan namanya yang paling buruk, ya. Kemudian oleh Allah, tulislah dia, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah kitab catatan amalnya pada sijjin, yaitu tempat yang paling rendah, sempit dan mengerikan. Kemudian diperintahkan, lemparkanlah ruhnya. Kalau tadi diantar, ini dilemparkan ruhnya. Lemparkan kembali ke dalam kuburnya, dan di dalam kubur dia mendapatkan siksaan kubur sampai kiamat tiba. Nah itu, jadi sijjin, ya, tempat yang sangat rendah.
Wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau apa itu sijjin wahai Muhammad? Ini kalimat tanya bukan berarti pertanyaan untuk mencari tahu, tapi lebih kepada pertanyaan untuk membesarkan apa yang ditanya. Ya. Kalau ada anak nakal, Pak, ya. Kamu kalau nakal tak pecut kamu. Tahu nggak kamu apa itu pecut? Nah itu, Pak. Tahu nggak kamu? Nah itu maksudnya. Wa ma adraka ma sijjin, tahu nggak engkau? Itu bukan mencari jawaban, tetapi untuk memberikan kesan kepada yang mendengar bahwa apa yang ditanyakan itu sesuatu yang mengerikan. Wa ma adraka ma sijjin, ya. Kitabun marqum. Sijjin itu kitabun adalah catatan, marqumun yang sudah dikunci. Sehingga setiap amal perbuatan yang sudah tercatat di dalamnya itu tidak lagi bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya, selesai. Dan itu terjadi kalau orang itu sudah mati. Maka catatan amalnya sudah tutup buku, Pak. Ya. Kalau bagi orang-orang yang masih hidup, dia masih punya kesempatan berbuat dosa, dia tertulis oleh malaikat berbuat dosa. Setelah itu dia berbuat baik, sadar, istighfar, taubat kepada Allah, lalu mengikuti keburukan dengan kebaikan. Habis itu dia sholat, baca Quran, nyesel, ya, sampai nangis-nangis. Ya, boleh jadi catatan keburukannya dihapus oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah dihapus, diganti dengan catatan kebaikan. Itu kalau masih hidup. Tapi kalau udah ini kitabun marqum, ya, kitab catatan yang marqum, sudah dimakhtum, ditutup. Ya. Kalau sudah seperti itu kondisinya, kitabun marqum, maka wailun, celakalah. Ini wailun kedua setelah ayat yang pertama, wailun lil mutaffifin. Di sini wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wailun, maka celakalah, yauma idzin, pada hari itu, yaitu maksudnya pada hari kiamat, lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan. Tidak mau percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasehati, gak dengerin, udah mental semua. Al-mukadzibin, para pendusta. Ya. Wailun artinya adalah celaka, rugi, dan pasti binasa. Ya. Ma asyadda adzabul mukadzibina fi dzalikal yaum, betapa dahsyatnya siksaan yang diterima para pendusta pada hari kiamat itu. Wa yuqalu aidan innahu wadin fi jahannam. Ada juga yang mengatakan, menafsirkan wailun itu salah satu lubang neraka. Makanya sering dari kecil ditakut-takuti neraka well. Ya, maksudnya itu satu tempat khusus, ya, lubang di neraka itu namanya wail. Ya. Ada neraka jahanam, ada neraka wail. Ada nanti kalau di surah Al-Mudaththir neraka sakor. Ya. Beda-beda. Dari Muawiyah bin Haidah, dari ayahnya radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayukadzib liyudhikan nas, wailun lahu, wailun lahu." Riwayat Abu Dawud. Ini hadis, Pak. Rasul mengatakan, celakalah orang yang berkata lalu berdusta. Orang yang ngomong tapi ngomongnya dusta. Untuk apa dia berdusta? Liyudhikan nas, untuk bikin orang ketawa. Berarti bercanda, Pak. Dia ngomongannya bohong untuk bikin orang tertawa. Kata Rasul apa? Celaka. Kalimat celakanya diulangi lagi, wailun lahu, celaka dia, wailun lahu, celaka dia, 3 kali. Jadi bercanda itu boleh, Pak.
tapi jangan ada unsur kebohongan. Nah, ini bagi yang suka bercanda, kita semua suka bercanda Pak. Hidup kalau nggak bercanda kurang asik gitu kan. Tapi bercandanya jangan mengandung unsur kebohongan atau unsur yang mencaci, menjelekkan, nggak boleh. Bercandanya boleh, tapi bercanda yang isinya berbohong tidak boleh. Kata Rasul celaka. Ya. Karenanya kalau ada orang yang suka stand up komedi, materi-materinya kalau mengandung unsur kebohongan, naudzubillah min dzalik. Ya. Dia makan dari hasil ketawanya orang soalnya. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu alladzina orang-orang yukadzibuna yang mendustakan, maksudnya tidak percaya, biyaumiddin terhadap hari pembalasan. Ad-din di situ tidak diartikan agama, tapi diartikan pembalasan. Seperti di ayat Maliki Yaumiddin, sang penguasa hari pembalasan. Ya. Dan kenapa agama itu bahasa Arabnya ad-din? Karena agama itu mengajarkan adanya balasan bagi setiap perbuatan manusia. Yang baik mendapatkan balasan baik, yang buruk mendapatkan balasan buruk. Ya, celakalah orang-orang yang mendustakan, yaitu yang mendustakan hari kebangkitan. Artinya mereka tidak mempercayai akan terjadinya hari kiamat, ya, di mana kelak pada hari kiamat akan ada balasan bagi setiap manusia atas amal perbuatannya, dan mereka menganggap kiamat itu mustahil terjadi, sehingga mereka tidak membenarkan adanya kiamat. Dan hari ini banyak manusia seperti itu. Kadangkala bukan orang-orang yang mohon maaf dari sisi pendidikan yang rendah, enggak. Kadangkala justru dari mereka yang pendidikannya tinggi, saking pinternya kebablasan, enggak percaya dia kalau kiamat itu bakal terjadi. Ya. Mereka enggak yakin. Bahkan film-film horor kita di Indonesia ini mulai begitu, mengusik keyakinan kita. Ya kan? Siksaan kubur beneran ada enggak sih gitu. Pernah nonton, Pak? Ya, nggak yakin bahwa bapak ini senang nonton bioskop, nggak yakin. Biasanya anak-anak muda. Saya pun alhamdulillah ya, seumur hidup masuk bioskop cuman sekali. Itu pun karena ditraktir satu pondok, dibookingin satu ruangan khusus. Kalau nggak begitu nggak berangkat ya. Ya. Di film horor zaman sekarang itu banyak orang nyari duit dengan bikin film horor, memanfaatkan rasa takut orang. Ya sayangnya yang dikasih film juga senang nonton. Ya. Itu sedikit banyak mengusik keyakinan kita. Kita udah yakin, benar-benar yakin sama Allah, nggak kemudian percaya kepada khurafat dan klenik-klenik begitu. Gara-gara disodorin film-film begitu, kadang-kadang mengganggu, Pak. Ya, mengganggu. Ya, karenanya tontonan, ya, itu kalau nggak bisa jadi tuntunan, ya, pasti merusak, ya, merusak keyakinan, merusak akhlak, ya, merusak kepribadian. Ya, yang tadinya berani, ya kan, jadi penakut gara-gara nonton film horor. Ya, karenanya ini memang perlu kita waspadai tontonan, ya, ini lalatnya ganggu. Ya, tontonan ini luar biasa gangguannya. Ya. Jangan sampai menjadikan seseorang itu kemudian meragukan apa yang sudah menjadi seharusnya kita yakini sebagai seorang mukmin. Ya. Rukun iman yang 6 itu harus kita yakini dengan keyakinan yang 100%, tidak boleh ada selipan ragu walaupun 0, sekian persen. Ya. Itu namanya yakin, Pak. Kalau masih ada 0, sekian persen keraguan, nah, itu menandakan imannya belum sempurna. Ya. Jadi harus al-i'tiqad al-jazim. Ya. Keyakinan yang pasti, tidak diliputi oleh keraguan. Ya. Kalau ada keraguan itu yang membahayakan. Ya. Kadang-kadang setan suka bisik-bisikin, emang kamu percaya sama surga? Di mana tempatnya? Apa sih? Suka ada pikiran, Pak.
Kita ini juga waktu dari kecil tuh ada bisikan-bisikan begitu. Ya, Tuhan tuh beneran ada nggak sih? Allah tuh kayak gimana emang? Begitu. Ya, kalau kita muncul begitu dihilangkan. Ya, karena fakta kehidupan yang kita hadapi, ya, baik zahir ataupun batin, pengalaman hidup kita ini benar-benar membuktikan bahwa ya Allah itu benar-benar ada dengan segala macam kuasanya. Ya, dan semua informasinya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ya. Karenanya tadi kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau orang sampai memiliki keraguan apalagi tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, ya efeknya tadi itu, dia berani berbuat curang. Ya kan? Dia berani korupsi. Dia berani zalim. Apalagi memiliki kedudukan yang tinggi, tidak tersentuh oleh hukum, katakan begitu. Makin merajalela. Kenapa? Merasa aman. Merasa aman. Jadi ngomong seenaknya, berbuat seenaknya, aman kok saya, nggak bakal ditangkap sama polisi. Ya. Tetapi kalau dia adalah seseorang yang punya keyakinan dengan hari pembalasan, yakin, nggak diawasi orang pun, nggak mungkin dia curang. Tidak mungkin dia berbohong, berdusta, nggak akan. Kenapa? Takutnya kepada Allah. Dan Allah punya balasan yang jauh lebih mengerikan daripada balasan yang disiapkan oleh manusia ataupun negara. Ya, negara di penjara paling 20 tahun, 25 tahun. Ya kan? Di penjara dikasih makan. Ya kan? Nggak diapa-apain. Ya keluar, selesai, beres sudah. Ya, tapi kalau ancaman akhirat, ya, jangan macam-macam, gitu kan? Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ada dua hal yang dipercepat, ada dua dosa, diantaranya dua dosa yang dipercepat hukumannya di dunia dan kelak di akhirat tetap ada lagi hukumannya. Yang pertama dosa zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua. Ya. Ini dua kesalahan ini, itu balasannya kontan di dunia dan di akhirat tetap ada. Naudzubillah. Karenanya bapak-bapak, kita punya anak, sekesel-keselnya kita punya anak, Pak, nakal-nakalnya anak kita gitu ya. Jangan sampai mengucap kalimat-kalimat yang buruk. Ya. Takutnya itu, yang di atas ikut marah. Kontan nanti anak kita susah, kita ikut susah juga lagi. Gitu. Ya, itu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma, dan tidaklah yukadzibu mendustakan bihi terhadap hari kiamat illa kecuali kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athimin, lagi banyak berbuat dosa. Ya. Di sini memperjelas ayat sebelumnya. Kalau disebut celakalah orang-orang yang mendustakan, yang dimaksud mendustakan hari kiamat, maka di sini Allah menyebutkan tidak mungkin mendustakan hari kiamat kecuali orang yang punya sifat satu, mu'tadin. Mu'tadin artinya melampaui batas. Ya. Mutajawizin al-haqqa ilal batil, melampaui kebenaran sehingga dia berbuat kebatilan. Melampaui yang halal sehingga dia terjatuh pada yang haram, itu namanya melampaui batas. Ya. Ibaratnya orang itu sudah sekali berbuat dosa kok aman gitu, besok ketagihan lagi, terus sampai dia melampaui batas. Fir'aun itu sudah tidak mau beriman kepada Allah, itu sudah luar biasa dosanya. Ditambah lagi dia mengaku Tuhan, melampaui batas. Ya. Fir'aun itu penguasa, dia punya hak mengatur rakyatnya. Tapi dia mengatur rakyatnya dengan cara yang zalim, memperbudak mereka, membunuh bayi-bayi mereka yang laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan, itu sudah namanya melampaui batas. Ya. Keterlaluan. Ya. Kalau orang bagi kita bilang kebangetan. Itu. Mu'tadin, athimin, lagi banyak berbuat dosa.
Athim kalau A-nya yang panjang, athim itu artinya orang berdosa. Kalau A-nya yang panjang, athim. Nah di sini yang panjang ta-nya, athim, menandakan dosanya nggak cuma sekali, berkali-kali. Ya. Illa kullu mu'tadin athim. Baik dalam perbuatannya ataupun dalam ucapannya. Karenanya orang-orang yang di masa Rasulullah SAW menentang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, dan lain sebagainya, Al-As bin Wa'il dan seterusnya. Ini orang-orang yang permusuhannya kepada Nabi itu sudah sangat melampaui batas. Karenanya sebagian mereka ketika menjadi tawanan perang Badar, ya, itu sebagian besar dibebaskan oleh Rasul dengan tebusan, ya, ditebus dengan harta oleh keluarganya, dilepas. Tapi ada dua orang, salah satunya namanya Al-As bin Wa'il, orang kaya, ya, karena udah saking keterlaluannya dulu kesalahannya di masa Rasul masih di kota Mekah, maka Rasul tidak memberikan kesempatan dia untuk menebus dirinya supaya bebas, enggak. Rasul tetapkan bagi dia dan satu lagi temannya ini hukuman mati. Kenapa? Mu'tadin athim. Karena orang ini kalau dibiarkan bebas, ya, dia pasti akan berbuat kerusakan lagi. Permusuhannya kepada Islam itu melampaui batas. Itulah mengapa sebagian besarnya tokoh-tokoh Quraisy zaman dulu itu Allah matikan di perang Badar. Rata-rata mati semua di perang Badar. Ya. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, anaknya Utbah, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, tewas. Tinggal dua tadi yang masih ketangkep dan Rasul pun tetapkan hukuman mati. Kenapa? Mu'tadin athim, melampaui batas. Ya. Nah, di Palestina jamaah rahimakumullah, perdana menterinya, ya, Benyamin setan Yahuwa, melampaui batas. Dia nggak peduli gencatan senjata, nggak apa, udah melampaui batas. Karenanya kalau dia diadili di pengadilan internasional harus ditangkap, itu hukuman yang cocok ya hukuman mati karena kejahatan perang. Ya, itu demikian. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sifatnya satu tadi mu'tadin, melampaui batas, kedua athim, banyak berbuat dosa, yang ketiga idza tutla alaihi, idza tutla jika dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, ya, kalau dinasehati, kalau diterangkan, dibacakan ayat Quran, qala, dia berkomentar, asatirul awwali. Alah, Quran itu cuma dongeng zaman dulu. Apa maksudnya dongeng, Pak? Yang namanya dongeng itu beneran atau palsu? Nah, namanya dongeng itu karangan. Mereka menuduh Al-Quran sebagai cerita-cerita kuno zaman dulu yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Asatirul awwalin. Jadi selalu ada korelasi antara orang yang berdosa, ya, melampaui batas, pasti diantaranya karena ada pengingkaran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bahayanya. Asatirul awwalin, ya. Mereka menganggap Quran itu sebagai khurafat, ya, cerita-cerita, kisah-kisah yang tidak ada wujudnya, tidak ada hakikatnya, tidak ada dasarnya. Karenanya ada sebagian mereka, ya, yang dengan sengaja belajar kisah-kisah Yunani kuno untuk menyaingi Al-Quran. Ya, jadi ayat-ayat Quran yang banyak turun di Mekah itu banyak kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, Pak. Surah Al-A'raf itu ada kisah nabi dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Musa, kaum-kaum yang dihancurkan.
Ya. Maka ketika Rasul membacakan ayat-ayat tentang kisah-kisah kaum terdahulu ini kepada kaumnya, Rasul pergi, ya kan? Datang lagi orang Quraisy, saya lupa namanya siapa itu. Ya. Dia khusus belajar jauh-jauh ke mana? Ke Iran daerah sana, Syam daerah sana, belajar kisah-kisah Yunani kuno. Dia akan bilang kepada orang-orang Mekah, kamu diceritain apa sama Muhammad? Cuman gitu doang. Sini, saya punya cerita yang lebih seru lagi. Ya. Dan dia bilang, asatirul awwalin. Ceritanya Muhammad itu cerita kuno. Ya. Cerita saya lebih seru. Padahal dia yang bawa cerita karangan. Ya. Asatirul awwalin. Ya. Karena itu jamaah rahimakumullah, ya, kita memang dalam proses pendidikan sebenarnya ini jangan sampai kebanyakan dongeng, Pak. Kancil nyolong timun. Itu kan dongeng tuh. Akhirnya anaknya seneng bohong. Karena diceritain judulnya kancing nyolong timun kan. Selain nyolong dia suka bohong kan. Kancil sama siput menang mana tuh lomba. Ya. Ceritakan dan kisahkan kisah-kisah sejarah. Ya, tentang umat Islam dari zaman Rasul, sahabat, pahlawan-pahlawan Islam, ceritakan pahlawan-pahlawan Indonesia, itu lebih mengena di dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena itu cerita nyata. Ya. Dan kisah-kisah itu bisa menjadi sebuah sarana untuk mendidik mereka menjadi pribadi yang baik. Itulah rahasianya kenapa Quran itu 2/3-nya isinya cerita. Bahkan diulang-ulang. Ya, nanti ketemu lagi cerita Nabi Musa itu dari mulai Al-Baqarah sampai juz 30 itu ada cerita Nabi Musa. Ya, ulang-ulang terus. Ya, karena kisah itu merupakan sarana pendidikan yang disukai semua kalangan dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Senang kalau dengerin cerita, betul Pak? Nah, tapi asalkan ceritanya jangan cerita-cerita dongeng. Kisahkan kisah-kisah yang baik. Ya, jadi itu 3 sifat orang yang mendustakan hari kiamat. 1, melampaui batas. Yang kedua, banyak dosa. Yang ketiga, mengingkari Al-Quran. Kalau 3 ini ada, ya lengkap berarti sudah. Dia nggak akan benar-benar percaya dengan hari kiamat. Ya. Dan ini juga menandakan dosa, di antara efek dosa, Pak. Baik dosa keyakinan, ataupun dosa ucapan dan dosa perbuatan, itu membuat seseorang makin jauh dari Allah. Dan melemahkan iman. Makin lemah iman, makin lemah pula keyakinan. Ketika iman makin lemah, keyakinan makin lemah, makin ringan berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan itu harus diimbangi ya dengan cara bertaubat kepada Allah. Bagi kita orang beriman ya, bertaubat kepada Allah, ibadah, baca Quran, ngaji, itu faktor-faktor yang dapat menjaga stabilitas keimanan kita. Sehingga imannya bisa jadi imun ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini ada saktah. Kalla bal, kalau baca harus berhenti sebentar. Ya, sekedar ya 1 detik lah. Dan tidak boleh bernapas. Kalla bal rana ala qulubihim. Seperti tadi ayat yang saya baca dalam surah Al-Qiyamah, wa qila man raq, atau dalam surah Yasin mimmar qadina hada, atau surat Al-Kahfi iwaja qayyima. Itu namanya sakta. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Laisal amru kama zam, bahwa urusan ini tidak seperti yang mereka sangka. Mereka mengira tidak ada hari kiamat, tidak ada hari hisab, tidak ada hari kebangkitan. Tidak seperti itu. Bal, akan tetapi rona ala qulubihim. Rona ay ghalaba 'alaiha, menutupi dan mengalahkan ala qulubihim, atas hati mereka. Ma kanu yaksibun, ma dosa-dosa kanu yaksibun yang telah mereka lakukan.
Ya, jadi nggak seperti yang mereka sangka. Mereka mengira kiamat itu nggak ada, hisab nggak ada, surga neraka nggak ada. Nggak begitu. Ya, yang membuat mereka begitu itu karena apa? Dosa mereka itulah yang menutupi hati. Ya, ron. Ya, ada bahasa Indonesia rona. Ya, rona ala qulubihim. Nah, ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, membenarkan atau dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Sungguh seorang mukmin jika dia berbuat dosa satu kali, ya, maka dosa itu akan menimbulkan nuqtah sauda, titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa menimbulkan satu titik hitam di dalam hati. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia taubat dan berhenti dari berbuat dosa serta memohon ampun, istighfar kepada Allah, maka nuktah hitam itu dihapus sehingga hatinya jernih lagi. Fa'in zada, tapi kalau bukan bertaubat malah nambah dosanya, zadat, titik hitamnya nambah. 2 kali titik lagi, 3 kali titik lagi, terus nambah. Ya, saking banyaknya berbuat dosa dan gak pernah bertaubat, nuktahnya makin banyak, hatta ta'lu qalbahu. Titik hitam itu menutupi seluruh hatinya. Fadzalika ar-ron, itulah yang disebut dengan ron dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini berlaku untuk semua orang. Makanya kalau ada orang KTP-nya Islam, kok keras banget tuh hati, susah dinasehatin, diajak baik nggak bisa, diajak berhenti maksiat susah. Ya, boleh jadi bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, apalagi yang nggak beriman udah nggak ada urusan. Ya. Jadi setiap ma kanu yaksibun, dosa yang dikerjakan itu, ya, makin banyak makin menutupi hati, sehingga hatinya disebut oleh Allah, ya, summa qasat qulubuhum bal fahiyakal hijarati au asyaddu qaswa. Saking hitamnya itu hati, mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ya. Batu, sekeras-kerasnya batu, itu bisa ditembus oleh air, Pak. Ya. Coba taruh batu di bawah yang setiap hari kena tetesan air. Lama-lama bolong itu batu. Itu batu. Di pegunungan sana, ya, air yang mengalir lewat celah-celah batu, ya, apa namanya, curug, ya, air terjun, itu kan batu. Itu batu, bisa ditembus air. Tapi kalau hati manusia yang sudah mengeras, tuh, nggak ada yang bisa nembus, Pak. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karenanya jamaah rahimakumullah, mengapa setiap kali kita berbuat kesalahan dan dosa, itu harus segera ditaubati, Pak. Imam Nawawi dalam bab taubat, Kitabut Taubah, Kitab Riyadhus Shalihin, mengatakan at-taubatu wajibatun ala kulli dzambin. Taubat wajib dilakukan untuk setiap dosa. Salah ngomong nih, sadar kita salah ngomong, astagfirullah. Ya Allah, saya ngomong, astagfirullah. Kalau ada orang tersakiti, minta maaf. Itu namanya segera bertaubat. Kalau salah kita kepada Allah, ya kan? Ya langsung minta ampun kepada Allah. Ya, misalkan sholat udah adzan, tar dulu lah. Ya, tar dulunya, tahu-tahu 2:30. Itu kelewatnya kejauhan, Pak. Udah mau asar itu. Ya. Itu istighfar banyak-banyak. Kerjakan sholat, istighfar. Itu salah kita kepada Allah saja. Ya. Itu. Supaya apa? Jangan sampai dosa itu menutupi hati kita. Khawatir kalau sudah tertutup hatinya, hidayah susah masuk. Ya.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Fal maksiatu sababun lil maksiati ba'daha. Satu kemaksiatan dapat menyebabkan timbulnya kemaksiatan berikutnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi melahirkan maksiat berikutnya. Wal ma'asi sababun lintimasil qulub, dan kemaksiatan menjadi sebab bagi rusaknya hati. Kemudian butanya mata hati sehingga dia kebingungan tuh, nggak tahu arah hidupnya. Orientasi hidupnya jadi rusak. Ya. Karena ditutupi oleh dosa-dosanya. Bahkan ahli ibadah pun nggak aman dari itu. Berapa banyak kita diberikan kisah oleh Allah. Ada Bal'am bin Ba'ura, ada Barseso. Semua rata-rata ahli ibadah. Bahkan kalau Bal'am itu saking solehnya, kalau dia berdoa nggak pernah ditolak oleh Allah, Pak. Tapi sayang, karena tergiur dengan dunia, akhirnya dia berdoa untuk keburukan kaum muslimin, ya, orang-orang beriman di masa ya Bani Israel gitu ya, dan dia mati dalam kondisi tidak beriman. Nauzubillah. Ya, ini perlu diwaspadai. Fala tariqa li ma'rifatil haqqi wal ihtida ilaihi wal khuruj minal hayrati wat tadabbur amama kullil qadaya wal mushkilat illa birruju' ila Allah. Tidak ada jalan lain supaya kita tetap konsisten di atas kebaikan kecuali selalu kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, dan hadisnya hadis qudsi, di mana Allah mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah. Setelah yang wajib dikerjakan, dia menambah dengan ibadah sunnah untuk taqarrub kepada Allah. Maka Allah mengatakan hatta uhibba, sehingga aku pun mencintai dia. Jadi barang siapa yang senang mengamalkan amalan sunnah, Pak, setelah yang wajib, ya, yang wajib dikerjakan dengan baik, lalu dia nambah dengan sunnah, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan segala amalan-amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar, menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul, menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kalau dia meminta, aku pasti memberi. Kalau dia minta perlindungan, aku pasti melindungi. Nah, inilah menjadi wali Allah begini. Banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau ada apa-apa dengan dirinya, yang membela langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang yang seperti tadi sifatnya, ya, melampaui batas, banyak berdosa, mengingkari Quran sehingga mereka mendustakan hari kiamat. Kalla, ya, innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari kiamat, lamahjubun, pasti benar-benar akan terhalang. Kelak pada hari kiamat, orang-orang beriman itu diberikan kesempatan masuk surga. Selain masuk surga, diberikan kesempatan melihat Allah. Nah, jangan dibayangin, ya, pokoknya ini informasinya begitu. Sementara orang-orang yang tidak beriman dan berdusta ini, mereka lamahjubun, tidak bisa mendapatkan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah pernah berdoa, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, ya Allah, aku meminta kepadamu nikmatnya memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan meminta kerinduan untuk bertemu denganmu, fi ghairi dharra'in mudarratin wala fitnatin mudillatin, ya, tanpa disertai dengan fitnah yang menyesatkan. Ya. Gitu. Jadi mereka terhalang. Summa innahum lasalul jahim, mereka terhalang dari Tuhannya. Summa, kemudian, innahum, sesungguhnya mereka itu, lasalu, pasti akan masuk al jahima, ke dalam neraka jahim. Ya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka,
hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza, inilah akibatnya, ya, alladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah semua yang dulu kalian dustakan saat masih di dunia. Ya. Inilah akibat yang kalian terima karena dulu kalian di dunia tidak percaya dan tidak yakin terhadap hari kiamat. Ya. Rasain gitu, kalau kita bilang sekarang, rasain hari ini. Ya. Seperti itu. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah, itulah nasib al-fujjar. Pertama dicatat di kitab catatan tadi as-sijjin, atau dia diletakkan di sijjin, tempat yang sangat sempit, ya, dan mengerikan. Ya. Kemudian disebutkan dari ciri-cirinya, dia orang yang mendustakan hari kiamat, kemudian melampaui batas, banyak berbuat dosa, dan mengingkari Al-Quran. Bagaimana nasib mereka? Kelak pada hari kiamat mereka dihalangi, terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah menutupi hati mereka, sehingga hati mereka itu tidak bisa lagi ditembus dengan hidayah. Ya, bahkan banyak orang-orang musyrik di zaman Nabi itu, ya, di awal-awal dakwah Nabi di Mekah itu sudah dicap oleh Allah, orang ini nggak bakal beriman sampai mati. Di antaranya Abu Lahab, ya kan? Turunnya surah Al-Lahab itu memastikan Abu Lahab nggak akan beriman sampai mati. Ya. Begitu juga turunnya surah Al-Muddathir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar, terus sampai nanti sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar. Itu ancaman juga diturunkan di kota Mekah kepada Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, menandakan orang itu juga nggak akan beriman sampai mati. Dan begitu yang terjadi, ya. Dalam surah Al-Alaq, ya, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat ini turun kepada Abu Jahal, juga sama, memastikan dia nggak akan beriman sampai mati. Ya, kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'im. Allah sudah mengunci mati hati mereka, mengunci mati pendengaran mereka. Wa ala absarim ghishawah, matanya tertutup. Bukan mata ini, mata hati. Ya. Wa ala absarim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Karena itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, sama saja untuk mereka, wahai Muhammad, kamu ingatkan enggak kamu ingatkan, kamu dakwai enggak kamu dakwai, sama, la yu'minun, enggak bakal beriman. Karena Allah yang sudah mengunci mati. Adapun orang-orang kita di zaman sekarang, Pak, kita enggak bisa mastiin orang ini dikunci mati hatinya, enggak bisa begitu. Karena kita bukan nabi, enggak bisa mastiin. Ya, karenanya kita memandang manusia di zaman sekarang, semua orang sebelum dia mati masih punya peluang taubat. Ya, masih punya peluang taubat. Siapapun, walaupun hari ini dia paling jahat, paling zalim, paling ingkar. Ya, siapa tahu 5 menit sebelum mati dia syahadat. Dan setiap orang punya peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata dia mati dalam kondisi tidak beriman, mati dalam kondisi muslim sih, tapi dalam kondisi banyak dosa dan belum diselesaikan, ya, kita doakan, ya, mudah-mudahan kalau dia beriman, ya, muslim, kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau nggak beriman, ya sudah, wassalam, nggak bisa didoakin. Karena orang yang mati dalam kondisi tidak beriman tidak boleh didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.